Kalau seandainya mereka terus ngajak, maka netral aja, bersikap umum aja, sifatnya umum yang biasa orang, misalnya masalah korupsi itu saya kira semua orang juga setuju bahwa mereka tidak setuju korupsi, misalnya. Kemudian ketidakadilan itu bisa. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang menukik gitu ya, pada hal yang praktis ya, menyangkut tokoh tertentu, sebaiknya kita tidak usah ikut berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum PT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya dengan media, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kita akan mengambil satu topik hal-hal yang tabu dalam berkomunikasi bagian yang kedua. Ya, sekali lagi, hal-hal yang tabu dalam berkomunikasi bagian yang kedua. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Ya. Jadi sebelumnya saya sarankan kepada Anda untuk menyimak pada bagian yang pertamanya. Karena dulu sudah ada 6 hal yang tabu dalam berkomunikasi, dan sekarang kita pada bagian yang kedua ini, kita juga 6 hal lagi, tadi pada hal yang tabu ke-7 sampai 13. Ya. Oke guys, jadi dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, ada sebuah presuposisi ya, sebuah presuposisi itu praanggapan. Prinsip-prinsip pragmatis yang kita gunakan ya. Itu berbunyi begini. Makna sebuah komunikasi adalah respon yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi, makna sebuah komunikasi adalah respon yang kita dapatkan atau respon yang didapatkan. Jadi komunikasi bukan hanya soal kita mengemukakan pikiran, ya, kita omong ya pada orang lain, tetapi adalah akan seperti apa responnya, itu ya. Apakah responnya itu komunikan itu atau orang yang kita ada berkomunikasi itu menerimanya, menyukai, mengerti, termotivasi, tergerak ya untuk melakukan dan seterusnya, ya itu yang paling penting. Atau sebaliknya justru hati-hati guys, orang-orang yang kita ajak bicara, orang-orang yang kita ajak komunikasi ini menolak, tidak suka, tidak paham, salah paham malahan ya, tersinggung, marah, kecewa dan seterusnya. Hati-hati guys ya. Nah, jika Anda kurang pandai ya, merasa kurang pandai untuk dalam komunikasi itu membuat menyenangkan orang, memikat orang gitu ya. Paling tidak guys, paling tidak jangan membuat menyinggung perasaan mereka. Ya, ini yang perlu kita jaga. Nah, saya sampaikan hal yang tabu bagian yang ke-7 ya, karena dulu bagian pertama ini 1 sampai 6, sekarang bagian kedua ini 7 sampai 13. Jadi dalam berkomunikasi, hal yang tabu bagian ke-7 adalah merendahkan profesi atau pekerjaan orang yang kita ajak komunikasi, orang yang kita ajak bicara. Kenapa begitu? Jadi yang pertama, semua pekerjaan itu ya, semua pekerjaan yang halal itu adalah mulia. Semua profesi itu mulia, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ya, orang-orang yang kita ajak komunikasi itu, apapun pekerjaan dia, apapun profesi dia, mereka adalah pahlawan bagi keluarganya. Jadi mereka pahlawan yang dikagumi, yang diandalkan gitu. Jadi ketika kita merendahkan profesi mereka, apalagi kalau kemudian keluarganya, istrinya, anaknya mendengar, gitu ya,
kita merendahkan pekerjaan mereka, mereka akan ikut tersinggung, ya, karena kepala keluarga mereka itu adalah pahlawannya, ya, apapun pekerjaan itu, ya. Kemudian yang ketiga, guys, ini hati-hati, ya. Kita komunikasi dengan orang, gitu ya. Roda hidup ini berputar, ya. Tadinya orang itu biasa-biasa, kemudian tiba-tiba dia kemudian dianggap menjadi pejabat misalnya, kan sering sekali begitu, ya. Nah, ketika kita sekarang meremehkan orang, siapa tahu nanti ke depannya dia ini menjadi orang penting, bahkan orang yang menjadi atasan kita. Nah, hati-hati ya. Nah, jadi ini yang pertama, hal tabu dalam berkomunikasi, hindari ya merendahkan profesi ataupun pekerjaan. Nah, sekarang hal yang tabu yang kedelapan adalah mengintimidasi ya. Apa mengintimidasi? Intimidasi itu? Mengintimidasi adalah tindakan menakut-nakuti atau mengancam orang lain untuk memaksa atau memengaruhi mereka ya untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Kemudian kita sambung dengan hal yang tabu bagian ke-9 adalah memaksakan kehendak ya. Jadi intimidasi dan memaksaan kehendak ini dua hal yang sering jadi satu gitu ya. Perilaku yang dari satu itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya relasi kuasa gitu ya. Orang kekuasaan pada orang ya. Jadi responnya pasti berupa keterpaksaan. Nanti kan mereka mau karena terpaksa, gitu ya, karena takut pada kita, karena mereka di bawah kekuasaan kita yang menentukan hidup mereka seperti itu. Ya, oke. Kemudian sekarang yang ke-10, ya, yang ke-10 guys, hal yang tabu untuk dilakukan dalam komunikasi adalah membicarakan hal-hal yang sensitif, ya. Jadi membicarakan hal sensitif itu misalnya SARA, ya. SARA ini mutlak perlu dihindari. Sudah dengan siapapun Anda tidak usah membicarakan suku agama ras, kecuali Anda membicarakan misalnya keunggulan budaya mereka, keunggulan suku tertentu itu boleh. Ya, tapi kalau terlibat SARA menyinggung hal-hal yang sensitif itu mutlak tidak perlu membicarakan. Ya. Kemudian politik, ya. Hal tabu yang ke-10 ini adalah politik. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau kemudian kita terpaksa harus merespon kan begitu? Karena misalnya kita datang kepada seseorang ya dengan tujuan tertentu, kemudian orang itu ngajak bicara politik, maka upayakan itu ya. Jadi lakukan dengan cerdas dan upayakan Anda ini bersikap netral ya. Walaupun Anda tahu orang yang ngajak bicara Anda politik itu adalah seide dengan Anda, walaupun begitu. Hati-hati, karena mungkin ada orang ketiga yang mendengar yang dia lawan politik. Nah, ini sudah membuat Anda dalam hidup ini adalah friksi. Jadi ketika orang bicara politik itu kita sudah kehilangan relasi separuh. Ya. Jadi separuh itu maksudnya ketika kita dalam berbicara politik itu tidak netral, memihak pada A misalnya, maka pendukung B itu akan tidak menyukai kita. Ini hati-hati ya, orang-orang bisnis seperti Anda, ya seperti kita, sebaiknya menghindari tadi SARA dan membicarakan politik. Ya, oke. Kalau dia mereka terus ngajak, maka netral saja, bersikap umum saja, sifatnya umum yang biasa orang, misalnya masalah korupsi itu saya kira semua orang juga setuju bahwa mereka tidak setuju korupsi, misalnya. Kemudian ketidakadilan itu bisa. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang menukik gitu ya pada hal yang praktis ya menyangkut tokoh tertentu sebaiknya kita tidak usah ikut berbicara. Oke ya. Nah, sekarang yang ke-11. Hal yang tabu yang ke-11 yang harus dihindari dalam berkomunikasi adalah merendahkan martabat. Ya. Jadi martabat ini ada 3. Martabat keluarga. Ya. Tadi kalau yang tadi kan merendahkan profesi, ini martabatnya. Ya. Martabat keluarga. Jadi kita harus hargai ya keluarga seperti apapun, kita tidak boleh memandang, kita harus tetap menghargai martabat mereka. Sekali lagi, kepala keluarga itu adalah kebanggaan ya dari anggota keluarganya. Kita hargai mereka. Kemudian juga status sosialnya, ya martabatnya nyangkut status sosial. Jadi kita jangan memandang statusnya, tetapi kita pandang dia sebagai human being-nya, sebagai manusia yang makhluk yang
paling dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Dan yang ketiga adalah status pekerjaan. Sekali lagi sama dengan status sosial tadi, apapun dia statusnya pekerjaan di kantor Anda, gitu ya. Katakanlah dia adalah pesuruh, katakan dia begitu ya, cleaning service, gitu ya, atau security, misalnya Anda adalah direksi seperti itu. Ini kita hargai martabat dia sebagai manusia. Cara bicaranya sama, jangan bedakan dengan yang lain, gitu ya. Nah, seperti itu, guys. Kemudian yang ke-12, hal yang tabu, yang mutlak harus hindari dalam komunikasi itu, karena kita ini suka sering pakai candaan kan gitu ya. Nah, hati-hati dalam bercanda itu hal yang sifatnya ya lelucon-lelucon umum saja, ya. Jangan sampai hati-hati, walaupun itu dengan teman yang sudah akrab sekalipun, ketika Anda bercanda, hindari body shaming. Apa itu body shaming? Body shaming adalah tindakan mengejek, merendahkan, atau mengomentari kekurangan fisik seseorang secara negatif. Ya, walaupun guruan, hati-hati hindari body shaming yang ngecek menyangkut tentang kelemahan fisik seseorang. Hati-hati ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, ya, hal yang tabu yang harus dihindari juga masih soal bercanda ini, hindari merendahkan intelektualitas. Ya, ya. Tadi merendahkan intelektualitas bisa menyebut kelulusan, ya, ngejek kelulusan, ya, cuma lulusan SMP, lulusan SMA, ya, seperti itu. Kemudian juga kita ngomong, maksudnya ngejek aja itu ya, ngejek dia, wah payah lu ya, nggak nangkep kalau diajak ngomong. Nah, seperti itu. Ini sudah mengejek intelektualitas. Atau kita nyebut dia kudet. Kudet itu kurang update atau kurang informasi. Nah, ini juga hal yang tabu di dalam untuk dilakukan dalam berkomunikasi. Oke guys, jika Anda ingin praktekkan trik-trik waking hypnosis atau hypno communication, Anda tidak hanya piawai menyelangkan lawan bicara atau memikat lawan bicara gitu ya, atau Anda juga bisa membaca sifat-sifat klien Anda, komunikan Anda pada menit-menit pertama. Ikutilah Ecos Waking Hypnosis. Di sana Anda tidak hanya belajar untuk sukses komunikasi, tapi juga bagi Anda yang pebisnis, marketers, gitu ya, itu bisa melakukan approach sampai closing penjualan. Bisa presentasi bisnis, negosiasi, dan bagi Anda yang mengajar ataupun trainer, coach, ya, kita belajar teknik-teknik presentasi, teknik-teknik mentraining dan sebagainya, dan juga teknik public speaking. Silakan hubungi di WA 0877 931 03435. Sekali lagi, di nomor WA 0877 931 03435. Sangat murah sekali guys, hanya Rp200.000 untuk 8 paket. Oke, sampai ketemu lagi di Ecos Gramedia Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.